Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Halo, nama saya Noval Muzafar. Saya dari Fakultas Pendidikan Agama Islam semester 3 pagi. dan saya Rehanatul Mumtazah dari Universitas Dharma Wangsa, Fakultas Agama Islam semester 3 pagi. Kami akan membahas mengenai tata surya. Turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach, so remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Akan tetapi yang pasti bumi merupakan planet yang menempati urutan ketiga dalam sistem tata surya setelah planet Merkurius dan planet Venus. Mengapa kita penting mempelajari tata surya? Karena mempelajari konsep tata surya, kita dapat mengetahui apa saja komponen penyusun sebuah benda langit. Setiap benda langit memiliki ciri-ciri yang berbeda dari segi bentuk, pola pengorbit, matahari, dan penyusunannya. Contohnya seperti komet yang memiliki orbit lonjong dan jauh dari matahari. Yang pertama, kita akan membahas tentang matahari. Matahari sebagai pusat tata surya kita. Matahari memiliki gaya gravitasi yang paling tinggi, membuat seluruh planet berputar di sekelilingnya. Hal ini pun menyebabkan matahari dinobatkan sebagai pusat tata surya atau dikenal dengan istilah heliosentris. Suhu pada pusat matahari pada intinya itu diperkirakan mencapai lebih dari 15.000 derajat Celcius, sedangkan suhu permukaannya relatif dingin yaitu sekitar 5.000 sampai 6.000 derajat Celcius. Matahari memiliki pengaruh dan manfaat yang sangat penting di planet bumi dan seluruh isinya. Matahari memancarkan cahaya dan panas atau energi matahari yang memungkinkan keberadaan di kehidupan bumi. Matahari menggerakkan cuaca, arus laut, musim, dan iklim, serta menggerakkan kehidupan tumbuhan melalui fotosintesis. Kemudian kita akan membahas tentang planet yang paling dekat dengan matahari yaitu Merkurius. Merkurius merupakan planet yang paling dekat dengan matahari, sekaligus planet terkecil di tata surya dengan diameter 3,31 mil atau sekitar 4,878 km dan dapat mengelilingi matahari hanya dalam 88 hari. Planet ini sering mengalami perubahan dramatis dalam suhu siang dan malamnya. Suhu Merkuri dapat mencapai 450 Celcius terik di siang hari yang cukup panas untuk melelehkan timah. Sementara itu di sisi malam suhu turun hingga minus 180 Celcius. Atmosfer Merkurius sangat tipis yang terdiri dari oksigen, natrium, hidrogen, helium, dan kalium. Atmosfernya yang sangat tipis ini ternyata membuatnya tidak dapat menerima meteor. Planet kedua yaitu Venus, planet kembaran bumi, penemuan dikenal oleh orang Yunani kuno dan dapat dilihat dengan mata telanjang. Arti nama, Dewi Cinta dan Kecantikan Romawi, diameter 7,521 mil atau 12,104 km, orbit 225 hari bumi, hari 241 hari bumi. Planet kedua dari matahari ini disebut mirip bumi karena menurut gambar radar permukaannya memiliki berbagai gunung dan gunung berapi. Selanjutnya kita akan membahas tentang bumi yaitu tempat tinggal kita. Bumi adalah satu-satunya planet di tata surya yang dihuni makhluk hidup. Kehidupan bisa ada karena terdapat air yang cair di planet ini. Kita ini di mana 2/3 permukaan diselimuti oleh air. Matahari juga berada dalam jarak yang tepat sehingga memberikan kehangatan dalam takaran yang pas, sehingga manusia tidak hidup kepanasan atau kedinginan dalam cuaca yang ekstrim. Bumi juga diselimuti oleh gas yang disebut atmosfer yang memberi udara untuk bernapas dan melindungi kita dari tabrakan meteorit sehingga kita aman di dalamnya. Selanjutnya, planet keempat yaitu planet Mars. Planet merah tata surya, penemuan dikenal oleh orang Yunani kuno dan dapat dilihat dengan mata telanjang. Dinamakan berdasarkan dewa perang Romawi. Diameternya 4,217 mil atau
6,787 km hari hanya lebih dari 1 hari bumi atau 24 jam, 37 menit. Meski berwarna merah, planet ini adalah tempat yang dingin seperti gurun yang tertutup debu. Debu ini terbuat dari oksida besi yang memberikan warna merah, ikonik pada planet ini. Mars memiliki kesamaan dengan bumi karena permukaannya yang berbatu, memiliki gunung, lembah, dan ngarai. Namun, badai dahsyat dan tornado melanda planet. Selanjutnya kita akan membahas tentang planet Jupiter. Jupiter adalah planet terbesar di tata surya kita. Pada bagian permukaannya keras, berbatu seperti bumi. Strip-strip merah, putih, coklat, dan kuningnya adalah awan tebal yang berada di bawah atmosfer Jupiter yang penuh badai. Titik merah besar di permukaan Jupiter ukurannya 3 kali lebih besar dari bumi. Sebenarnya titik itu adalah badai raksasa yang telah mengamuk selama 300 tahun. Jupiter mengitari matahari dalam waktu 11,9 tahun di bumi. Saking besarnya, planet ini butuh 1.300 bumi untuk memenuhi planet ini. Selanjutnya, planet ke-6 yaitu planet Saturnus. Permata cincin tata surya, penemuan dikenal oleh orang Yunani kuno dan dapat dilihat dengan mata telanjang, dinamai berdasarkan nama dewa pertanian Romawi, diameter 74,900 mil atau 120,500 km, orbit 29,5 tahun bumi hari, sekitar 10,5 jam bumi. Saturnus dikenal karena cincinnya. Cincin terbuat dari es dan batu. Para ilmuwan belum yakin bagaimana mereka terbentuk. Saat ditemukan pertama kali oleh Galilei, dia mengira itu adalah objek dengan 3 bagian, yakni sebuah planet dan 2 bulan besar di kedua sisinya. Selanjutnya itu adalah planet Uranus. Uranus adalah planet terbesar ketiga dan sebagian besar berupa gas. Uranus tidak lazim karena poros putarnya miring. Perlu 84 tahun bumi untuk rotasi penuh. Sama seperti Saturnus, Uranus juga dikelilingi cincin-cincin tetapi tipis. Uranus planet miring dan menyamping. Penemuannya oleh William pada tahun 1791. Awalnya dianggap sebagai bintang. Dinamai berdasarkan nama personifikasi surga. Dalam mitos kuno, diameternya 31,763 mil atau 51,120 km. Orbitnya 84 tahun bumi dan 18 hari jam di bumi. Uranus memiliki awan yang terbuat dari hidrogen sulfida, bahan kimia yang sama pembuat telur busuk berbau sangat busuk. Planet itu berputar dari timur ke barat seperti Venus, namun tidak seperti Venus atau planet lain. Ekuatornya hampir tegak lurus terhadap orbitnya. Selanjutnya, planet terakhir yaitu Neptunus. Planet biru raksasa yang penuh badai. Penemuan 1846 dinamai berdasarkan nama dewa air Romawi, diameter 30,775 mil atau 49,530 km, orbit 165 tahun bumi hari, 19 jam bumi. Neptunus seukuran Uranus dan dikenal dengan angin kencang supersonik. Neptunus jauh dan dingin. Planet ini lebih dari 30 kali jaraknya dari matahari ke bumi. Neptunus sekitar 17 kali lebih besar dari bumi dan memiliki inti berbatu. Kesimpulan setelah mengenal planet adalah pemahaman bahwa planet-planet dalam tata surya kita memiliki karakteristik yang berbeda seperti ukuran, komposisi, atmosfer, dan suhu permukaan yang bervariasi. Selain itu, pengetahuan tentang planet membuka wawasan terhadap kompleksitas alam semesta dan perannya masing-masing planet dalam menjaga keseimbangan sistem tata surya. Baiklah, itu tadi mengenai tentang tata surya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa follow Instagram kami berdua. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!